Halo saudara, buku dapat lagi dan beta kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, beta akan terus berbagi informasi bagi saudara dan semua. Informasi kali ini dari beta berkaitan dengan wabah virus corona atau COVID-19. Nah, yang paling sering sekali ditanyakan tentang pembuatan disinfektan. Untuk itu, video kali ini beta akan mempraktikkan cara membuat disinfektan di rumah dengan bahan-bahan yang murah saja, tapi bisa membuat disinfektan di rumah. Kalau saudara nonton beta punya video yang kemarin beta sempat upload tentang cara membuat disinfektan, materi ini beta dapat dari pelatihan di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Untuk itu, beta ingin membuat videonya lagi kembali sendiri di rumah untuk mempraktikkan cara membuatnya, supaya saudara dan semua juga bisa melihat langsung dan mempraktikkan juga di rumah. Oke? Nah, seperti apa cara pembuatannya? Ini dia. Oke, ini dia cara pembuatannya. Sebelumnya kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama, masker dan sarung tangan. Ini alat pelindung diri. Kalau tidak punya ya tidak apa-apa, tapi saudara harus hati-hati dalam mencampurnya nanti. Kemudian ada cairan pemutih. Beta beli yang 500 ml ini, harganya Rp8.000. Kemudian alat penyemprotan berukuran 1 liter. Nah, kenapa kita beli yang ini 1 liter ini? Karena pemakaian untuk di rumah beta rasa cukup lah 1 liter. Ya, makanya beta buat video ini untuk saudara dan semua. Kita bisa buat juga untuk di rumah. Ukuran ini bisa dipakai di rumah. Lalu kemudian kita pakai ini untuk sebagai pengukur pemutihnya, disposable atau jarum suntik ini untuk mengukur takaran dari pemutihnya. Karena mau pakai cairan pemutihnya ini 20 ml, kita pakai ini yang 10 ml atau 10 cc. Sebenarnya kalau tidak ada ini juga, saudara bisa ada gelas ukur ataupun ada sendok takar. Nah, itu bisa dipakai. Yang penting ya, untuk 1 liter air itu dicampur dengan 20 ml cairan pemutih. Banyak yang di video mereka pakai takarannya penutup botol ini. Sebelumnya kita sudah coba ukur. Kalau pakai takaran penutup botol ini, dia tidak sampai 20 ml atau tidak sampai 10 ml. Dia cuman paling 3 ml itu hampir penuh. Kalau penuh sekali 4 ml gitu. Jadi beta yang menyarankan sih untuk memakai tutup botol. Kalau mau pakai tutup botol ya paling tuang sejumlah sampai 20 ml. Kalau saudara beli pemutih, pastikan lihat bahannya itu yang mengandung natrium hipoklorit 5,25%. Nah, ini yang nanti kita campurkan 20 ml cairan pemutih dengan air 1 liter. Bagaimana caranya? Kita coba. Siapkan dulu 20 ml natrium hipoklorit atau 20 ml cairan pemutih. Ya, ini 10. Kasih masuk dulu di dalam wadahnya. Ya, tambah lagi 10. Iya. Oke saudara, wadah ini sudah terdapat 20 ml cairan pemutih gitu ya. Nah, sekarang campur dengan air 1 liter. Wadah penyemprot ini kita memang beli yang berukuran 1 liter. Wadah ini harganya Rp15.000 di toko pertanian, menjual alat-alat pertanian. Ya, saudara semua, di dalam wadah penyemprot ini sudah terdapat 20 ml natrium hipoklorit atau cairan pemutih dengan 1 liter air. Ini sudah dicampur untuk siap digunakan menjadi disinfektan. Sebagai informasi saudara, ada perbedaan antara disinfektan dan antiseptik. Yang beta buat sekarang ini adalah disinfektan, cairan disinfektan. Cairan disinfektan ini penggunaannya adalah untuk benda-benda mati seperti gagang pintu, sofa, meja, kursi, semuanya. Bukan sebagai antiseptik atau hand sanitizer. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai salah pemahaman bahwa ini bisa digunakan untuk mencuci tangan. Tidak. Ini khusus untuk menyemprot benda-benda mati. Karena ini adalah cairan disinfektan. Dia berbeda dengan antiseptik.
Kalau antiseptik itu digunakan untuk kulit atau untuk badan kita. Kita ulang, Bapak Saudara semua. Cairan pemutih ini seharga Rp8.000. Wadah penyemprot ini kita beli seharga Rp15.000. Kurang lebih Rp23.000. Alat dan bahan untuk membuat cairan disinfektan di rumah sudah siap. Penyemprotan ini sebaiknya digunakan minimal 1 kali sehari. Jadi bukan hanya 1 kali semprot ini lalu selesai, saudara dong saya pakai lagi selama 1 bulan atau 1 minggu. Tidak, minimal 1 kali per hari. Dan setelah disemprot jangan langsung dilap, saudara semua. Jangan langsung dilap, oke? Dibiarkan paling kurang 1 jam. Setelah 1 jam baru saudara mau lap, silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas dibiarkan 1 jam setelah penyemprotan. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan mari kita sama-sama membasmi, memutus mata rantai penyebaran dari virus corona ini. Oke, Bapak Saudara, sampai baku dapat lagi di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Saudara dan semua. Kalwedo.